tergantung. Perusahaan tergantung pada pemasok untuk menyediakan bahan mentah. Perusahaan tergantung pada masyarakat, karena kalau misalnya perusahaan harus mendapatkan izin dulu jika mereka ingin beroperasi pada suatu daerah. Perusahaan bergantung pada pemegang saham karena mereka penyedia modal. Perusahaan bergantung pada pemerintah yang memberi izin. Perusahaan bergantung juga pada pesaing. Kenapa coba? Ya, karena kalau dengan adanya pesaing itu akan apa ya? Kalau kita menjadi lebih unggul, kita akan lebih terkenal gitu. Kalau pesaingnya kita mungkin pesaing kita itu lebih tinggi ya, kita bisa lebih menyaingi dia, membuktikan produk kita itu tidak kalah saing dengan si pesaing gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ya, jadi dia si pesaing bisa meningkatkan inovasi kita. Kita bisa lebih berinovatif. Perusahaan juga bergantung pada pelanggan, otomatis mereka adalah sumber keuntungannya si perusahaan. Nah, kenapa sih kita harus melakukan analisis terhadap stakeholder? Karena kita melakukan analisis terhadap stakeholder dengan tujuan untuk menentukan partner organisasi yang mempengaruhi fokus organisasi tersebut dan apa yang menjadi tujuan serta motivasinya. Jadi si stakeholder itu bisa menjadi kekuatan bagi perusahaan, meskipun ada juga stakeholder yang menjadi kelemahan. Untuk itulah baik stakeholder yang menjadi kelemahan ataupun kekuatan bagi perusahaan harus dianalisis dan diperlakukan dengan baik. Nah, seperti contohnya ini seperti matriks. Di situ dia membagi di tabel ini. Di sini ada yang berdasarkan formalnya atau powernya, tingkat mempengaruhinya. Kemudian ini berdasarkan ekonominya, dan di sini berdasarkan politiknya. Kemudian yang di vertikal dia ada kolom kesamaan, ekonomi juga dan yang mempengaruhi. Kalau dilihat yang termasuk kolom formal atau voting, di sini ada pemegang saham, direktur, dan pemerhati minoritas. Kemudian yang di kolom ekonomi dan dia juga formal, ada pemilik hutang dan cukai, ya itu. Cukai yang disukai. Yang disukai apa cukai? Pemilik hutang yang disukai. Pemilik hutang, pemilik hutang yang disukai. Oh ya, pemilik hutang yang disukai. Kemudian kolom yang ketiga, dia formal dan yang mempengaruhi, yaitu direktur luar atau badan-badan lisensi. Nah, jadi di sini kita berusaha menganalisis kekuatan dari stakeholder. Jika stakeholder itu mempunyai pengaruh politik, siapa saja? Yaitu pemegang saham. Kemudian ada pemerintah, ada asosiasi dagang dan LSM. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya model-model manajemen stakeholder. Ada dua model, yang pertama model autokratis dan yang kedua networker. Yang disebut model autokratis jika dia berdasarkan salurannya. Jadi katakan saluran yang berbentuk vertikal ini adalah perusahaan. Yang vertikal ini adalah perusahaan. Nah, dia terhadap stakeholdernya itu hanya berupa saluran-saluran seperti ini. Jadi diumpamakan si stakeholder itu adalah saluran-salurannya saja dari si perusahaan. Itu adalah model autokratis. Sedangkan jika dia model networker,
Ya, dia berupa seperti jaringan. Jadi dia di sini perusahaan kita adalah yang di tengah, jaringan pemersatu. Sedangkan stakeholder-stakeholdernya dia berupa jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini akan membentuk kekuatan bagi perusahaan. Itu adalah model networker. Jadi nggak hanya satu saluran saja, nggak hanya satu saluran saja, tapi stakeholder satu dengan stakeholder yang lain juga, itu mereka juga bisa membentuk saluran atau mereka juga bisa bekerja sama. Itu inti dari model networker, sehingga mereka akan menjadi satu kesatuan yang merupakan kekuatan dari si perusahaan. Nah, untuk mengetahui seberapa penting dari stakeholder, kita bisa menggunakan matriks Robin and Porter. Di sini ada ada dua indikator. Yang pertama, nilai penting stakeholder. Dia penting dan menentukan, dan dia penting tapi tidak menentukan. Jadi nggak ada stakeholder yang nggak penting. Yang ada cuma penting dan menentukan, atau dia penting tapi nggak menentukan. Kemudian dilihat dari tingkat kepastiannya, tingkat ketidakpastiannya, ketidakpastian. Dia ketidakpastiannya tinggi atau dia ketidakpastiannya rendah. Nah, apa yang harus perusahaan lakukan jika stakeholder itu penting dan menentukan, tapi tingkat ketidakpastiannya tinggi? Kita lihat di sini. Jadi perusahaan harus menjalin kemitraan dengan stakeholder tersebut. Jika dia stakeholder yang penting dan menentukan, tapi tingkat ketidakpastiannya tinggi. Katakan seperti investor. Investor yang potensial. Yang investor potensial itu yang kita atau perusahaan bisa mendapatkan dana, tingkat likuiditas dari dana investor tersebut tinggi. Sedangkan investor tersebut investor yang picky itu maksudnya pilih-pilih, angel kayak gitu loh. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, perusahaan itu harus benar-benar bisa ngelus-ngelus menyanjung-nyanjung, menjalin kemitraan dengan dia, benar-benar harus merayu dia. Nah, seperti itu. Nah, jika stakeholder itu penting tapi tidak menentukan, sedangkan tingkat ketidakpastiannya itu tinggi, alhamdulillah, yang harus dilakukan perusahaan adalah mengaplikasikan pencakupan batas. Apa itu pencakupan batas? Pencakupan batas, Membatasi. Karena nggak tahu itu belum jelas itu. Jadi kayak gini, yang seperti saya bilang, stakeholder nggak ada yang nggak penting, mereka penting. Bedanya dia menentukan atau enggak, kayak gitu kan. Nah, kalau dia nggak menentukan, apalagi tingkat ketidakpastiannya tinggi, apa yang mau kita lakukan? Bagi kita nggak seberapa penting kan, kalau seperti itu. Jadi ya kita nggak usah, sebagai perusahaan kita nggak perlu terlalu concern terhadap stakeholder seperti itu. Kita tetap menjalin, maksudnya kita tetap memperhatikan mereka, tapi nggak intens, nggak terlalu fokus dengan mereka. Kita masih membatasi. Karena apa? Tidak sesuai dengan ini. Emang kamu itu penting stakeholder, misalkan karyawan yang ini bagian ini penting, gitu kan. Terus, tapi saya masih butuh kamu. Tapi kamu hanya sekilas saja lah kerja kamu. Benar, gitu kan? ya Terus, seperti itu. Saya punya kerja lain, tapi juga melewati karyawan ini, gitu. Karyawan dalam karyawan yang memproduksi ini, saya ingin karyawan yang ini lagi, gitu kan. Maksudnya ada yang bagian lain. Gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Kita nggak mengajukan mereka, tapi kita membatasi. Seperti itulah. Kemudian jika stakeholder itu penting dan menentukan,
dan ketidakpastiannya rendah, sebagai perusahaan kita tuh benar-benar harus mengelola, uh, harus merawat jika sudah terjalin suatu hubungan dengan dia, harus merawat hubungan tersebut. Jadi benar-benar harus diolah, harus fokus terhadap seperti itu, terhadap stakeholder yang seperti itu. Dia penting dan menentukan dalam suatu kondisi yang ketidakpastiannya rendah. Otomatis agak pasti kan, agak pasti. Ketidakpastiannya rendah berarti menjurus ke pasti. Jadi perusahaan harus benar-benar mengelola hubungan dengan stakeholder yang itu, harus concern. Nah, jika stakeholder itu penting tapi tidak menentukan, namun dia berada di lingkungan yang ketidakpastiannya rendah, maka perusahaan harus melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap lingkungan stakeholder tersebut. Benar dia tidak menentukan, tapi dilihat dari lingkungannya, dia ini ada potensi. Jadi kita harus mengamati, melakukan monitoring. Oh, jadi kayak gini, kan karyawan itu punya keluarga kan, punya anak istri gitu misalkan. Agar karyawan itu tetap tetap loyal dengan perusahaan kita, tetap kerja dengan perusahaan kita dengan semangat. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan gitu, itu memberi tunjangan kepada keluarganya dia juga, gitu ya, seperti itu. Jadi istri, anak itu tercukupi kebutuhannya, gitu kan, gitu. Kayak seperti apa ya, dikasih tunjangan, mungkin THR pas pas lebaran gitu mungkin kan. Jadi keluarga bahagia, karyawan pun semangat untuk tetap loyal kepada perusahaan. Ya, itu contoh di lingkungan karyawan. Itu. Nah, jika kita ingin melihat, kan gini, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, tingkat penting tidaknya stakeholder bagi sebuah perusahaan itu akan berbeda-beda tergantung perusahaannya. Ada yang benar-benar menomorsatukan karyawan, ada yang menomorsatukan pelanggan, ada yang menomorsatukan shareholder. Nah, jika ingin mengetahui, saya ada video tentang penting untuk menentukan tingkat penting tidaknya stakeholder. Menggunakan matriks. Jadi di sini bisa dilihat stakeholder kenapa dia penting, karena dia juga akan menentukan